Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Ulfa Nurjana dalam mata kuliah Manajemen Resiko dan Kebencanaan. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan dan strategi manajemen kebencanaan di Indonesia. Yang pertama, kerentanan Indonesia terhadap resiko bencana. Yang pertama yaitu perubahan curah hujan. Yang kedua, kenaikan muka air laut. Yang ketiga, kenaikan temperatur. Dan yang terakhir itu ada pemanasan suhu air laut. Tujuan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang 2004 nomor 24 tahun 2007, yang pertama yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya dalam PRB atau penanggulangan risiko bencana. Ada 7 target Global Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 sampai 2030 yang yaitu untuk mengurangi jumlah penduduk terdampak bencana, kerusakan infrastruktur, kematian akibat bencana, jumlah kerugian akibat bencana, dan meningkatkan ketersediaan informasi, kerjasama internasional, dan strategi PRB itu sendiri. Penanggulangan bencana dan PRB, di mana sasarannya adalah internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah. Strateginya yaitu internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Program penanggulangan bencananya itu untuk memperkuat kapasitas seluruh kabupaten atau kota di Indonesia sesuai dengan ancaman bencana masing-masing, dan prioritasnya yaitu memperkuat kapasitas di 136 kabupaten kota yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan memiliki indeks risiko bencana tinggi. Strategi di mana peningkatan indeks kapasitas di kabupaten atau kota, yaitu satu, penguatan kebijakan dalam kelembagaan, yang kedua yaitu pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yang ketiga pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yang keempat yaitu penanganan tematik kawasan rawan bencana, yang kelima peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, yang keenam, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Ada yang ketujuh, pengembangan sistem pemulihan bencana. Selanjutnya ada 6 arahan Presiden yang disampaikan saat Rakornas penanggulangan bencana di Surabaya, yaitu tanggal 2 Februari tahun 2019. Di mana yaitu pertama itu perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan aspek-aspek PRB atau penanggulangan risiko bencana. Yang kedua yaitu pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan secara masif untuk memprediksi ancaman, mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana serta sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitian. Yang ketiga, gubernur akan secara otomatis menjadi komandan Satgas Darurat pada saat kejadian bencana, serta Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan Satgas. Yang keempat yaitu pembangunan EWS yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar koordinasi kepala BNPB. Yang kelima, edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini. Selanjutnya, lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan. 4. Prioritas aksi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 sampai 2030. Yakni yang pertama itu adalah mendorong pemahaman risiko bencana. Di sini itu menyusun kajian risiko bencana setiap 5 tahun, melakukan evaluasi kajian kapasitas setiap tahun, membangun sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan untuk masyarakat,
melakukan edukasi kebencanaan bagi masyarakat tentang potensi risiko bencana di wilayahnya, dan memasang papan informasi kebencanaan. Yang kedua yaitu memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana, yaitu penguatan kebijakan atau regulasi kelembagaan BPBD atau Forum PRB, lalu menyusun Perda Penanggulangan Bencana termasuk turunannya, penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah yang diperkuat dengan kebijakan daerah terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah, lalu penguatan mekanisme dan kebijakan informasi kebencanaan dan sistem logistik kebencanaan daerah. Yang kelima yaitu ada penetapan penataan ruang berbasis risiko bencana atau pengurangan risiko bencana. Dan yang terakhir itu ada penguatan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, desa, kelurahan, atau desa tangguh bencana. Selanjutnya ada rencana penanggulangan bencana atau RPB, di mana RPB adalah sebuah perangkat advokasi untuk menjamin dilaksanakannya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah. Selanjutnya, RPB ini merupakan rencana induk penanggulangan bencana di daerah. RPB juga merupakan dokumen daerah dan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang perlu dilegitimasi, di mana RPB disusun untuk setiap jenis potensi bencana daerah dan untuk setiap tahap penanggulangan bencana sebagai dokumen yang disusun oleh publik dalam kerangka advokasi atau anggaran dan sumber daya lainnya. Lalu bagian yang ketiga itu adalah meningkatkan investasi dan pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Di antaranya evaluasi dan penguatan pembangunan dalam infrastruktur publik termasuk kantor, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada pendidikan kebencanaan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana dan sertifikasi penyelenggaraan PB di daerah. Lalu rumah sakit aman bencana dan gerakan pengurangan risiko bencana. Dan yang terakhir atau mitigasi struktur, misalnya penguatan lereng rawan longsor, revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan reboisasi untuk ancaman banjir. Selanjutnya yang bagian keempat, kita meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk build back better dalam pemulihan, yaitu diantaranya menyusun perencanaan kontingensi untuk bencana prioritas. Yang kedua, melakukan penguatan sistem peringatan dini perbencana. Yang ketiga, melakukan simulasi atau geladi secara berkala. Yang keempat, menyiapkan logistik dan peralatan kesiapsiagaan bencana berdasarkan kaji kebutuhan termasuk lokasi dan mekanisme pengelolaannya. Yang kelima, menyiapkan pusdalops yang memadai. Yang keenam, menyusun rencana, sistem, dan mekanisme penanganan darurat bencana. Yang ketujuh yaitu pembentukan tim kaji dan reaksi cepat. Yang kedelapan, penyusunan dan penyiapan jalur serta rencana evakuasi. Dan yang terakhir adalah penyusunan serta rencana pemulihan bencana. Strategi penanganan bencana di Kabupaten Magelang. Kita ambil salah satu contohnya, itu di Magelang, di mana strateginya itu membuat kebijakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan program. Yang kedua, membuat rencana kegiatan dan tahap kegiatan dari prabencana, tanggap bencana, sampai dengan pasca bencana. Yang ketiga itu menyusun SOP penanganan bencana, lalu melakukan analisis risiko bencana dan membuat peta risiko rawan bencana, melakukan inovasi kegiatan dalam memberdayakan masyarakat, melibatkan kalangan disabilitas, lansia, dan anak-anak salah satunya, lalu menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sosialisasi dengan lintas sektor yaitu TNI, Polri, dan BMKG atau BPPTG. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknologi berdaya guna seperti WS sederhana untuk pantau longsor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.